Teman-teman, perkenalkan nama saya Gimon Pratomo Solomodok dengan NIM 24238120338. Jadi di sini saya akan mempresentasikan 7 materi, 7 pertemuan dari mata kuliah konservasi sumber daya hutan. Materi yang pertama yaitu pendahuluan konservasi sumber daya hutan. Pengertian konservasi sumber daya hutan. Konservasi sumber daya hutan adalah upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan hasil hutan secara bijaksana agar fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial tetap terjaga secara berkelanjutan bagi generasi mendatang. Konservasi tidak hanya berfokus pada perlindungan kawasan hutan, tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem, serta keberlanjutan jasa lingkungan. Tujuan konservasi sumber daya hutan. Tujuan konservasi sumber daya hutan adalah untuk menjaga keberlanjutan fungsi hutan melalui perlindungan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya ada 5. Yang pertama, melindungi keanekaragaman hayati. Melindungi keanekaragaman hayati yang dimaksud adalah bertujuan untuk menjaga berbagai jenis tumbuhan, satwa, dan mikroorganisme yang agar tidak punah. Tujuan yang kedua yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Menjaga keseimbangan ekosistem yaitu untuk hutan yang terjaga akan menjaga siklus air, kesuburan tanah, dan kestabilan lingkungan. Yang ketiga, mengurangi emisi karbon dan perubahan iklim. Yang keempat, menjamin ketersediaan sumber daya hutan bagi generasi mendatang. Yang kelima, mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ruang lingkup konservasi sumber daya hutan. Menurut berbagai literatur, ruang lingkup konservasi meliputi yang pertama, perlindungan hutan. Perlindungan hutan adalah menjaga kawasan hutan dari kerusakan dan perambahan. Yang kedua, pelestarian flora dan fauna. Pelestarian flora dan fauna bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa agar populasinya tetap terjaga. Yang ketiga, pengelolaan habitat satwa liar, yaitu memastikan satwa memiliki habitat yang aman untuk hidup dan berkembang biak. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari. Yang kelima, rehabilitasi dan restorasi hutan untuk memulihkan kawasan hutan yang rusak melalui penanaman kembali dan perbaikan ekosistem. Yang keenam, pendidikan dan penyuluhan konservasi kepada masyarakat. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk mempertahankan fungsi ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pentingnya hutan bagi Indonesia adalah hutan merupakan salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia yang memiliki fungsi strategis bagi kehidupan. Peranan hutan ada 6. Yang pertama, habitat ribuan spesies flora dan fauna endemik. Yang kedua, penyebab karbon untuk mengurangi perubahan iklim. Yang ketiga, pengatur tata air dan pencegah banjir. Yang keempat, menyediakan hasil hutan kayu dan non-kayu. Yang kelima, mendukung mata pencarian masyarakat adat dan lokal. Yang keenam, menjadi sumber jasa lingkungan dan ekowisata. Konservasi hutan menjadi kunci dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Pengelolaan hutan saat ini menghadapi berbagai tekanan baik dari aktivitas manusia maupun atau perubahan lingkungan global. Tantangan utama yaitu deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi dan degradasi hutan di mana berkurangnya luas dan kualitas hutan akibat aktivitas manusia. Yang kedua, fragmentasi habitat, di mana habitat satwa terpecah sehingga mengganggu kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, alih fungsi lahan. Yang kelima, pembalakan liar. Yang keenam, konflik tenurial. Konflik tenurial itu seperti terjadinya sengketa hak kepemilikan atau pengelolaan batas kawasan.
lemahnya tata kelola dan penegak hukum. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kita lanjut ke materi yang kedua dengan judul ekosistem hutan dan fungsinya. Definisi dan ruang lingkup ekosistem hutan. Ekosistem hutan merupakan suatu sistem ekologis yang tersusun atas komponen biotik seperti tumbuhan, satwa, dan mikroorganisme. Komponen abiotik seperti tanah, air, udara, cahaya, serta iklim. Kedua komponen tersebut saling berinteraksi untuk membentuk keseimbangan lingkungan. Ruang lingkupnya yang pertama komponen biotik dan abiotik, di mana pohon, tumbuhan, bawah, satwa liar, jamur, dan mikroorganisme memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan hutan. Yang kedua, hubungan antar organisme, di mana tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan curah hujan memengaruhi pertumbuhan organisme di hutan. Yang ketiga, aliran energi dan siklus materi. Yang keempat, dinamika populasi dan komunitas. Dan yang kelima, interaksi manusia dan ekosistem hutan. Ekosistem hutan tidak hanya menghasilkan kayu, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan, menjadi habitat berbagai organisme, serta menyediakan berbagai jasa ekosistem bagi kehidupan. Struktur dan komponen ekosistem hutan. Struktur dan ekosistem hutan ada 5. Yang pertama, stratifikasi tajuk, di mana terdapat kanopi atas, kanopi tengah, dan kanopi bawah. Yang kedua, lapisan semak. Yang ketiga, lapisan tumbuhan bawah. Yang keempat, serasa, dan yang kelima, tanah. Komponen biotik seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu berupa pohon, tumbuhan bawah, satwa liar, jamur, mikroorganisme. Komponen abiotik yaitu tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan curah hujan. Proses ekologis dalam ekosistem hutan. Proses ekologisnya yang pertama, fotosintesis. Fotosintesis yaitu tumbuhan yang menghasilkan makanan dan oksigen dengan memanfaatkan cahaya matahari. Yang kedua, respirasi, di mana semua makhluk hidup menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Yang keempat, dekomposisi. Dekomposisi yaitu jamur dan mikroorganisme menguraikan sisa makanan untuk menjadi unsur hara. Yang berikut, siklus unsur hara. Yang berikut, rantai makanan dan aliran energi. Peranannya ada 5. Yang pertama, menghasilkan oksigen. Yang kedua, menyediakan bahan organik. Yang ketiga, mengembalikan unsur hara ke tanah. Yang keempat, menjaga keseimbangan populasi. Dan yang kelima, mendukung produktivitas ekosistem. Jasa ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati. Jasa ekosistem ada 3 jenis, yaitu yang pertama, jasa penyediaan seperti kayu, rotan, air, dan pangan. Yang kedua, jasa pengaturan yang terdiri dari penyerap karbon, pengendali banjir, pengendali erosi, dan pengatur iklim. Jasa yang ketiga yaitu jasa budaya berupa wisata alam, pendidikan, dan penelitian. Keanekaragaman hayati berupa flora endemik, fauna endemik, plasma nutfah, dan habitat satwa liar. Fungsi hutan dalam siklus hidrologi dan iklim. Fungsi hidrologinya yaitu menyerap air hujan. Fungsi hidrologi yaitu hutan menyerap air hujan, mengurangi limpasan, mengisi air dan tak mengisi air tanah, menjaga debit sungai, serta mengurangi risiko banjir dan longsor. Fungsi terhadap iklim yaitu untuk menyerap CO2,
menyimpan karbon, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu udara, dan mengatur kelembapan. Baik, lanjut ke materi yang ketiga dengan judul deforestasi dan degradasi hutan. Definisi serta ruang lingkup deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi adalah perubahan kawasan hutan menjadi penggunaan lahan non-hutan secara permanen sehingga mengurangi luas tutupan hutan. Sedangkan degradasi hutan merupakan penurunan kualitas ekosistem hutan akibat aktivitas manusia maupun faktor alam sehingga fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial hutan menurun. Ruang lingkupnya meliputi yang pertama hilangnya tutupan lahan, yang kedua penurunan kualitas tegakan, yang ketiga kerusakan habitat satwa, yang keempat penurunan cadangan karbon, dan yang kelima gangguan fungsi hidrologi dan keanekaragaman hayati. Penyebab deforestasi hutan. Penyebab utamanya ada 5. Yang pertama, alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertanian. Yang kedua, penebangan liar atau illegal logging. Yang ketiga, pembangunan jalan, tambang, dan permukiman. Yang keempat, kebakaran hutan yang berulang. Dan yang kelima, lemahnya pengawasan kawasan hutan. Dampak langsungnya ada 4, yaitu berkurangnya luas hutan, yang kedua fragmentasi habitat, yang ketiga meningkatnya emisi karbon, dan yang keempat hilangnya keanekaragaman hayati. Penyebab degradasi dan kebakaran hutan. Penyebab degradasi hutan yaitu penurunan kualitas tegakan hutan, yang kedua menurunnya produktivitas hutan, yang ketiga kerusakan tanah dan vegetasi, dan yang keempat menurunnya kemampuan menyimpan karbon. Penyebab kebakaran hutan yaitu sering terjadi akibat musim kemarau yang panjang, pembukaan lahan dengan api atau dengan cara membakar, yang ketiga lahan gambut yang mudah terbakar, yang keempat perubahan iklim yang meningkatkan risiko kebakaran. Akibatnya yaitu yang pertama kabut asap, yang kedua hilangnya flora dan fauna, yang ketiga kerusakan ekosistem. Dampak deforestasi dan degradasi hutan terhadap lingkungan. Dampak ekologis meliputi penurunan keanekaragaman hayati, hilangnya habitat satwa, meningkatnya erosi dan banjir, penurunan kualitas tanah, berkurangnya cadangan karbon, meningkatnya emisi gas rumah kaca, gangguan siklus hidrologi, serta perubahan iklim lokal. Dampak sosial berupa menurunnya sumber mata pencarian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan berkurangnya jasa lingkungan. Yang disediakan dari hutan. Upaya pencegahan atau pengendalian deforestasi dan degradasi hutan. Penegakan hukum terhadap illegal logging, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi dan reboisasi, pencegahan kebakaran hutan, penguatan perhutanan sosial, monitoring tutupan hutan, menggunakan teknologi penginderaan jauh, dan edukasi dan pelibatan masyarakat. Selain itu, tujuannya yaitu menjaga fungsi ekologis hutan, mengurangi emisi karbon, melestarikan keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lanjut ke materi yang keempat, yaitu dengan judul perubahan iklim dan hutan. Definisi dan ruang lingkup perubahan iklim dan hutan. Perubahan iklim yaitu perubahan pola iklim dalam jangka panjang akibat faktor alami maupun aktivitas manusia, terutama dalam peningkatan emisi gas rumah kaca. Hutan merupakan ekosistem daratan yang berfungsi sebagai penyerap karbon, pengatur siklus air, pelindung tanah, serta habitat untuk berbagai jenis flora dan fauna. Ruang lingkup perubahan iklim dan hutan meliputi hubungan antara perubahan suhu, curah hujan, emisi karbon, deforestasi, degradasi hutan, serta upaya mitigasi dan adaptasi melalui pengelolaan hutan berkelanjutan. Dampak perubahan iklim terhadap hutan. Ada 5 dampak perubahan iklim terhadap hutan, yaitu yang pertama, peningkatan suhu yang dapat memperbesar risiko kebakaran hutan. Yang kedua, perubahan pola curah hujan menyebabkan kekeringan maupun banjir yang mengganggu pertumbuhan vegetasi. Yang ketiga, produktivitas hutan menurun akibat perubahan kondisi lingkungan. Yang keempat, sebaran flora dan fauna berubah sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, hutan menjadi rentan terhadap serangan hama dan penyakit yang dapat merusak ekosistem. Pentingnya hutan dan mitigasi perubahan iklim. Hutan menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Yang kedua, biomasa pohon menyimpan karbon dalam jumlah besar sehingga mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer, di mana karbon itu disimpan dalam batang, akar, dan tanah sehingga mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer. Yang ketiga, rehabilitasi hutan dan reboisasi menjadi strategi penting untuk menekan emisi gas rumah kaca. Yang keempat, pengelolaan hutan lestari mendukung pencapaian target penurunan emisi gas di Indonesia. Jadi reboisasi dan rehabilitasi lahan itu dan pengelolaan hutan secara lestari menjadi langkah penting untuk menekan emisi gas rumah kaca. Keterkaitan antara perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Yang pertama, perubahan iklim menyebabkan perubahan habitat satwa dan tumbuhan. Perubahan iklim itu mengubah kondisi habitat satwa sehingga banyak tumbuhan dan satwa kesulitan untuk beradaptasi. Yang kedua, banyak spesies mengalami penurunan populasi karena tidak mampu beradaptasi, yang mengakibatkan populasi beberapa spesies menurun bahkan terancam punah. Hilangnya keanekaragaman hayati mengurangi stabilitas ekosistem hutan, di mana berkurangnya keanekaragaman hayati akan mengganggu keseimbangan dan fungsi ekosistem yang ada di dalam hutan. Konservasi habitat menjadi langkah penting untuk mempertahankan fungsi ekologi hutan. Peran masyarakat dalam pengelolaan hutan serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Yang pertama, masyarakat berperan dalam menjaga kelestarian hutan melalui pengelolaan berbasis masyarakat. Yang kedua, pencegahan kebakaran hutan dilakukan melalui patroli dan pengawasan bersama yang untuk meningkatkan kemampuan hutan dalam menyerap karbon. Yang ketiga, rehabilitasi lahan kritis dan penanaman pohon meningkatkan kemampuan hutan menyerap karbon. Yang keempat, adaptasi dilakukan dengan menyerapkan pengelolaan hutan yang sesuai terhadap perubahan iklim. Yang kelima, kolaborasi pemerintah, masyarakat,
dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan mitigasi perubahan iklim. Baik, lanjut ke pertemuan yang kelima dengan judul konflik penggunaan lahan. Yang pertama yaitu definisi dan ruang lingkup konflik penggunaan lahan. Konflik penggunaan lahan merupakan perselisihan antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan berbeda terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya lahan. Konflik ini dapat terjadi antara masyarakat, pemerintah, perusahaan, maupun lembaga konservasi. Konflik ini biasanya dipicu oleh tumpang tindih kepemilikan, perizinan, atau kebijakan. Ruang lingkupnya meliputi konflik kepemilikan lahan, konflik kepemilikan dan penguasaan lahan, konflik tata ruang dan perizinan, konflik pemanfaatan kawasan hutan, konflik pembangunan dengan pelestarian lingkungan, serta hak-hak masyarakat adat. Sumber konflik penggunaan lahan. Faktor penyebabnya yaitu konflik penggunaan lahan umumnya disebabkan oleh alih-alih fungsi lahan, faktor penyebab disebabkan oleh alih fungsi lahan, pertumbuhan atau bertambahnya penduduk, investasi dan pembangunan, batas wilayah yang tidak jelas, dan perbedaan kepentingan antara ekonomi dengan konservasi. Dampaknya dapat berupa penurunan kualitas lingkungan, hilangnya lahan produktif, hilangnya atau berkurangnya lahan produktif, munculnya konflik sosial, serta ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya alam. Konflik antara konservasi, infrastruktur, dan perusahaan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan kawasan industri seringkali memasuki kawasan konservasi sehingga memicu perubahan fungsi hutan. Selain itu, konflik juga terjadi antara masyarakat adat dan perusahaan akibat sengketa lahan, kurangnya perlibatan masyarakat, dan kompensasi yang tidak adil. Dampaknya adalah hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam, menurunnya keanekaragaman hayati, dan konflik yang berlangsung dalam waktu lama. Peran masyarakat adat, pertanian, dan pariwisata. Peran masyarakat adat yaitu masyarakat adat memiliki peran dalam menjaga kelestarian hutan melalui aturan adat dan musyawarah. Namun, konflik dapat muncul akibat pembukaan lahan pertanian, perambahan kawasan hutan, konflik antara satwa liar dan petani, serta pembangunan fasilitas pariwisata yang memberi tekanan pada kawasan konservasi dan mengurangi ruang hidup masyarakat lokal. Penyelesaian konflik penggunaan lahan. Strategi penyelesaian: mediasi dan musyawarah. Penyelesaian konflik penggunaan lahan memerlukan kerjasama semua pihak melalui mediasi, musyawarah, pengakuan hak masyarakat adat, penegakan hukum agraria, serta perencanaan tata ruang yang partisipatif. Dengan pendekatan yang adil dan berkelanjutan, konflik dapat diminimalkan sehingga keseimbangan antara pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
penyelesaian konflik penggunaan lahan memerlukan pendekatan adil, partisipatif, serta mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Baik, pertemuan yang ke-6 dengan judul Nilai Ekonomi Hutan Berbasis Landscape. Definisi dan ruang lingkup nilai ekonomi hutan berbasis landscape. Nilai ekonomi hutan berbasis landscape adalah pendekatan yang menilai seluruh manfaat ekonomi yang dihasilkan hutan dalam satu kesatuan bentang alam atau landscape, baik berupa manfaat kayu, berupa manfaat ekonomi langsung maupun jasa lingkungan. Pendekatan landscape tidak hanya menilai hasil hutan kayu, tetapi juga memperhatikan hubungan antara ekosistem, masyarakat, keanekaragaman hayati, sumber air, penyimpanan karbon, dan fungsi ekologisnya. Ruang lingkup penilaian hutan berbasis landscape meliputi nilai penggunaan langsung atau direct use value, yang kedua nilai penggunaan tidak langsung atau indirect use value, yang ketiga nilai pilihan atau option value, yang keempat nilai keberadaan atau existence value, yang kelima nilai warisan atau bequest value. Nilai penggunaan langsung atau direct use value. Nilai penggunaan langsung adalah manfaat ekonomi yang diperoleh secara langsung dari pemanfaatan sumber daya hutan. Nilai penggunaan langsung yang diperoleh masyarakat dari pemanfaatan hasil hutan secara langsung seperti kayu, rotan, bambu, getah, madu hutan, tanaman obat, buah hutan, dan ekowisata. Dalam pendekatan landscape, pemanfaatan dilakukan secara lestari sehingga mampu memberikan pendapatan masyarakat tanpa merusak fungsi ekosistem hutan. Nilai penggunaan tidak langsung atau indirect use value. Nilai penggunaan tidak langsung merupakan manfaat yang diperoleh dari fungsi ekologis hutan tanpa harus memanfaatkan hasil hutannya secara langsung. Contohnya adalah hutan sebagai penyerap karbon, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, pelindung keanekaragaman hayati, pengatur iklim mikro, serta perlindungan daerah aliran sungai atau DAS. Nilai ini sangat penting karena memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan manusia. Nilai opsi atau option value dan nilai eksistensi atau existence value. Nilai opsi menunjukkan potensi manfaat hutan yang dapat dimanfaatkan di masa depan, misalnya sebagai sumber tanaman obat atau plasma nutfa. Sementara itu, nilai eksistensi merupakan nilai yang diberikan masyarakat meskipun mereka tidak memanfaatkan hutan secara langsung. Nilai ini muncul karena masyarakat ingin hutan tetap ada untuk menjaga kelestarian flora, fauna, dan keseimbangan lingkungan. Contohnya konservasi satwa langka, pelindungan hutan primer, dan pelestarian kawasan lindung. Valuasi ekonomi hutan. Valuasi ekonomi kehutanan merupakan proses menghitung nilai moneter seluruh manfaat yang diberikan oleh hutan, baik manfaat ekonomi maupun jasa lingkungan. Beberapa metode yang digunakan antara lain yaitu market price method, yang kedua travel cost method, yang ketiga
Contingent Valuation Method atau CVM. Yang keempat, Benefit Transfer. Yang kelima, Repayment Cost Method. Tujuan valuasi ekonomi adalah yang pertama, mendukung pengambilan kebijakan. Yang kedua, menentukan prioritas konservasi. Yang ketiga, menghitung nilai jasa lingkungan. Yang keempat, mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan. Yang kelima, mendukung pembangunan berbasis landscape. Lanjut ke materi pertemuan 7 dengan judul perdagangan ilegal hasil hutan. Definisi dan ruang lingkup perdagangan ilegal hasil hutan. Perdagangan ilegal hasil hutan adalah seluruh aktivitas pemanenan, pengangkutan, pengolahan, hingga perdagangan kayu maupun hasil hutan lainnya yang dilakukan tanpa izin atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Aktivitas atau ruang lingkupnya yaitu mencakup pembalakan atau penebangan liar atau illegal logging, pemalsuan dokumen legalitas kayu, penyelundupan hasil hutan lintas daerah maupun lintas negara, pemalsuan dokumen, legalitas atau SVLK, perdagangan hasil hutan bukan kayu yang melanggar aturan konservasi. Kegiatan perdagangan ilegal hasil hutan ini mempunyai dampak yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyebabkan kerusakan dan mengancam kelestarian sumber daya alam. Analisis rantai pasok dalam perdagangan ilegal hasil hutan. Rantai pasok perdagangan ilegal hasil hutan. Pelaku dalam perdagangan ilegal hasil hutan umumnya melibatkan beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, penebang liar di kawasan hutan. Yang kedua, pengumpul lokal. Yang ketiga, perantara atau pengepul. Yang keempat, industri pengolahan kayu. Yang kelima, distributor. Yang keenam, pedagang domestik maupun eksportir. Karakteristik rantai pasok ilegal. Karakteristik rantai pasok ilegal ada 4, yaitu yang pertama, jalur retribusi tidak transparan. Yang kedua, dokumen sering dipalsukan. Yang ketiga, melibatkan banyak perantara sehingga asal kayu sulit ditelusuri. Dan yang terakhir, menyulitkan proses pengawasan pemerintah. Metode analisis rantai pasok dalam perdagangan ilegal hasil hutan. Metode yang umum digunakan yaitu Value Chain Analysis atau VCA untuk mengidentifikasi aliran produk, informasi, dan nilai tambah. Metode yang kedua yaitu Supply Chain Mapping untuk memetakan hubungan antar pelaku. Yang ketiga yaitu Traceability Analysis untuk menelusuri asal-usul produk. Metode yang keempat yaitu Stakeholder Analysis untuk mengetahui peran setiap aktor. Metode yang kelima yaitu Risk Analysis untuk mengidentifikasi titik rawan terjadinya perdagangan ilegal. Tujuan analisis ada 3, yaitu yang pertama, mengidentifikasi titik rawan penyelundupan. Yang kedua, meningkatkan transparansi perdagangan hasil hutan. Dan yang ketiga, mendukung penerapan sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK. Peran teknologi dalam melacak dan mencegah perdagangan ilegal hasil hutan. Teknologi yang digunakan yaitu sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK. Teknologi yang kedua ya berupa barcode atau QR code
para produk kayu, yang ketiga geographic informasi sistem atau GIS, yang keempat penginderaan jauh atau remote sensing, yang kelima drone untuk patroli kawasan hutan, yang keenam blockchain untuk ketelusuran rantai pasok, dan yang terakhir basis data digital untuk pemantauan dokumen hasil hutan. Manfaatnya berupa untuk mempermudah pelacakan asal kayu, mengurangi pemalsuan dokumen, mempercepat pengawasan pemerintah, meningkatkan transparansi perdagangan. Dampak sosial ekonomi perdagangan hasil hutan terhadap masyarakat lokal, terutama masyarakat adat. Dampak sosial yaitu konflik tenurial meningkat, hilangnya hak kelola masyarakat adat, menurunnya kepercayaan terhadap penegakan hukum, serta berkurangnya akses terhadap sumber daya hutan. Dampak ekonomi yang terjadi biasanya berupa hilangnya sumber mata pencarian bagi masyarakat, menurunnya pendapatan dari hasil hutan legal, kerusakan ekosistem yang mengurangi jasa lingkungan, ketimpangan ekonomi akibat keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pelaku ilegal. Dampak jangka panjangnya yaitu yang pertama degradasi hutan, yang kedua hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Baik, sekian dari saya.